Pengajar praktek, Bu Dwi Susanti, guru penggerak, kemudian Ibu Sisti, pengajar praktik angkatan 8, kemudian Pak Indra juga guru penggerak, dan ini adalah calon guru penggerak yang insya Allah nanti yaitu akan mengikuti jejak yang terlebih dahulu. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka pendampingan yang kedua guru penggerak di SMP 47 Bengkulu Utara yang didampingi oleh pengajar praktik, yaitu dalam rangka terakhir ya, yaitu insya Allah dengan terakhir ini nanti sah ya 100% SMP 47 Bengkulu Utara punya satu yaitu pengajar praktik dan satu guru penggerak, dan satu lagi sebentar lagi guru penggerak diikuti yang lain. Tepuk tangan ya, itu harapan kita. Tak lupa kita kirimkan selawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjalanan beliau kita bisa hidup seperti zaman sekarang ini. Semoga kita semua nantinya dapat syafaat dari beliau akan menuju kesuksesan dan menuju akhir hidup, menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Hari ini yaitu di SMP 47 sesuai kesepakatan, yaitu kita akan berdiskusi masalah visi misi SMP 47 Bengkulu Utara. Mungkin kita bedah ya, apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka saat ini. Sehingga dengan adanya diskusi nanti kita semua yaitu bisa membahas mana yang belum tepat visi misi kami. Bapak pengajar praktik, mohon nanti kami diberikan masukan, kita sama-sama ya, yang ini adalah orang-orang terpilih yang nanti kita pada akhirnya awal tahun ajaran baru nanti kami benar-benar melaksanakan yaitu kurikulum Merdeka, tidak belajar lagi kalau kemarin masih belajar, sehingga kita sudah siap, visi misi kita sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila khususnya di SMP 47 Bengkulu Utara. Kami semua berusaha dengan sekuat tenaga. Ya, saya sebagai yang dituakan sangat mendukung kegiatan ini. Semoga nanti ke depannya SMP 47 Bengkulu Utara dapat melaksanakan dan mengemban tugas dari pemerintah, dan SMP 47 Bengkulu Utara sukses. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ada kata kurang tepat mohon maaf, kepada Tuhan mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Indonesia karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan
Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang ku dengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku melihat lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Cita-cita yang ingin diwujudkan. Jadi visi itu merupakan gambaran sekolah yang ingin kita wujudkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan semua orang tentu saja yang ada di lingkungan sekolah harus mendukungnya. Dari kepala sekolah, dari guru-guru, dari murid, bahkan mungkin dari orang tua murid. Mungkin seperti itu ya Pak Edi ya. Dan dampaknya harus terlihat kepada murid. Jadi dari visi ini kita mau menggambarkan seperti apa sih sekolah kita di masa depan. Nah, kemarin mungkin waktu kegiatan guru penggerak di modul 1.3 saya sudah membuat suatu prakarsa perubahan Pak Edi, yaitu di mana membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi anak seperti itu. Kemudian dengan cara apa? Saya membuat pojok baca seperti itu. Jadi kelasnya terlihat cantik, mungkin masih belum maksimal, tetapi saya akan mencoba memperbaikinya lagi Bapak. Nah, di sini kita tadi seperti yang saya sampaikan bukan untuk merubah visi, tetapi kita akan mendiskusikan seperti apa visi sekolah kita, apakah sesuai dengan impian kita, apakah sudah sesuai dengan berpihak kepada anak, seperti itu. Nah, tentunya sekarang visi tersebut harus berpedoman kepada profil pelajar Pancasila, yang seperti yang kita ketahui bahwa ada 6 pilar dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri, seperti itu. Nah, oke, berikutnya Bapak Ibu guru hebat di sini, Pak Edi dan Bunda. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, tujuannya menilai kesesuaian visi sekolah dengan pendidikan yang berpusat pada murid. Itu tujuan diskusi kita. Yang kedua, menentukan program apa saja. Tentu saja kalau kita ada visi, tentu harus ada program-program yang harus kita lakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, nanti kita akan berusaha untuk mendiskusikan di sini. Seperti itu ya Bapak, Bunda, dan rekan-rekan hebat yang lainnya. Oke, untuk acara berikutnya, kegiatan kita pada berikutnya yaitu kita akan membuat kalimat rumpang atau menyusun kalimat rumpang Bapak Ibu. Nah, tadi sudah saya berikan sticky note ya Bapak Ibu ya. Oke, kalimat rumpang yang pertama. Jadi nanti mohon Bapak Ibu guru di sini untuk beserta juga Bunda minta tolong nanti mengisi kalimat rumpang. Yang pertama itu kita memimpikan murid yang, oke, kalimat yang pertama yaitu kita memimpikan murid yang seperti apa. Jadi menurut Bapak Ibu kita mau memimpikan murid yang seperti apa? Seperti itu. Boleh mungkin tolong ditulis Bapak Ibu guru hebat di sini. Sebentar. Ya. Jadi nanti yang sudah suruh bacakan pakai mikrofon. Oke, baik. Nanti yang sudah menuliskan pendapatnya atau impiannya terhadap murid-murid ini boleh dibacakan dan menempelkannya di dinding, di kertas plano seperti itu ya.
sudah dibaca, nanti saya bantu. Jadi kalimatnya kita satu Pak. Singkat padat. Ya, yang Sekian aja. Terima kasih. Berakhlak mulia. Jadi Pak Gede memimpikan murid yang berakhlak mulia seperti itu. Berikutnya Pak Indra, Ibu Cepi sudah? Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya membimbingkan siswa-siswa saya yang ada di sekolah ini adalah siswa yang soleh dan soleha, kemudian berakhlak mulia, santun, baik itu kepada orang tuanya dan pada gurunya yang ada di sekolah, dan berbudi pekerti yang luhur. Itu saja. Terima kasih. Jadi Ibu Cepi di sini mengharapkan atau memimpikan murid yang berakhlak mulia, yang santun, yang soleh dan solehah. Seperti itu ya Ibu Cepi. Berikutnya Pak Indra, silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Bu Dwi. Berhubung saya guru olahraga, jadi kalau saya kita memimpikan murid apa tadi? Memimpikan murid yang jadi seperti apa? Kalau saya ingin menjadikan murid yang berprestasi. Yang berprestasi. Itu saja. Terima kasih. Jawab Bapak pengajar praktek pada hari ini. Terima kasih diberikan waktu kepada saya untuk menjawab diskusi yang pertama pada hari ini. Oke, saya menjawab, kita memimpikan murid yang seperti apa? Terutama saya secara pribadi, Bapak izin menjawabnya. Yang saya inginkan pada saat ini yaitu anak murid saya menjadi yang kreatif, yang berpikir kritis, yang mengacu pada profil belajar Pancasila dan mampu berinovasi, Bapak. Dengan demikian nantinya visinya dikembangkan kembali agar mengarah ke pembelajaran Pancasila. Kemudian anak saya juga harus mengikuti zaman, artinya mereka harus berinovasi dengan hal-hal yang lebih baik lagi, kemudian mengarahnya ke profil Pancasila. Terima kasih Bapak. Bu Dwi, saya memimpikan ya murid yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, serta berprestasi baik itu akademik dan non akademik. Nah, kalau bunda itu pokok utama adalah anak harus beriman dan bertakwa, ya, diwujudkan beriman bertakwa. Yang kedua, ya disiplin tentunya. 3, berbudi pekerti luhur. Yang keempat, sehat fisik, sehat mental. Maka terakhir mereka berprestasi sesuai kemampuan mereka masing-masing. Jadi kita percaya bahwa murid kita itu adalah seperti apa? Jadi di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter seperti itu ya Ibu Cepi ya. Nomor 2. Berikutnya mungkin Pak Gede sudah? Sudah Pak Gede? Oke, kalau menurut pendapat saya yang ketiga ini di sekolah kita mengutamakan, kalau menurut pendapat saya ya, fasilitas pembelajaran yang memadai agar supaya anak-anak kita itu lebih serius lagi mengikuti proses pembelajaran di sekolah dan mengutamakan pendidikan yang berkarakter seperti yang disampaikan Pak Cepi tadi. Terima kasih. Cepi dan Pak Gede tadi benar. Menurut saya, di mana pendidikan karakter itu memiliki fungsi membentuk karakter menjadi pribadi yang berakhlak mulia, terutama kepada peserta didik kita. Terima kasih Bu. Berarti Ibu kita mengutamakan sekolah yang berkarakter seperti itu. Berikutnya Bu Yayu. Terima kasih Bu Dwi. Saya menyimpulkan dari semuanya tadi Bu Cepi, Pak Indra, Pak Gede, sama Bu Piang bahwa murid di sekolah kita sadar di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan pendidikan yang berkarakter untuk membentuk pribadi yang lebih baik. Itu. Berarti menurut Bu Yu sama tadi mengutamakan disiplin dan berkarakter seperti itu. Berikutnya kita menginjak pertanyaan berikutnya. Hal
Oke, sama tadi ya, tempat untuk mereka mendapatkan pendidikan dan mendapatkan pengajaran yang layak seperti itu ya, Bapak. Berikutnya Pak Indra. Baik Bu Dwi, kalau saya tergantung siswanya karena posisinya di sekolah. Jadi murid di sekolah kita sadar bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya, sehingga sekolah selalu dalam keadaan bersih dan rapi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selain mendapatkan pengajaran, mereka harus sadar bahwa kebersihan adalah sangat maksudnya penting ya, seperti itu ya, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Pak Gede, ya Pak Gede. Oke, lanjut. Menurut saya siswa-siswa kita di sekolah ini dia menyadari betul akan pentingnya pendidikan, yaitu untuk mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh mereka. Terima kasih. Proses belajar mengajar yang maksimal dan kontinu. Berikutnya Bu Cepi sudah? Baiklah, jadi yang terakhir ini kita dan warga di sekolah ini paham bahwasanya anak-anak kita itu mempunyai bakat dan keistimewaan masing-masing. Jadi tugas kita sebagai guru untuk dapat mengoptimalkan keistimewaan mereka tersebut dengan cara berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki. Terima kasih. Dan ya, kita dan warga di sekolah ini ya paham bahwa setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga murid dan minat dan bakatnya juga mempunyai spesial yang berbeda-beda juga. Ya, betul. Terima kasih Bu untuk menjawab pertanyaan diskusi yang terakhir. Sepertinya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sudah disampaikan Ibu Siswi tadi, setiap anak itu memiliki ya, maaf ya. Kita setiap anak memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing, itu pastinya berbeda ya. Maka dari itu tugas kita sebagai pendidik ya, mengoptimalkan bagaimana bakat itu nantinya yang mereka miliki itu kita bimbing, kita arahkan mereka kemana dia bakat itu akan disampaikan, agar nantinya bakat itulah yang akan dicita-citakannya, mengarahkan mereka ke yang lebih baik lagi, yang pastinya selalu diberikan bimbingan ya Bu ya, seperti itu, mendampinginya sepanjang dia mendapatkan ilmu itu, pendidikan itu di sekolah kita. Terima kasih Bu. Oke, lanjut. Kalau untuk pendapat saya, bahwasannya kita paham ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Butuh waktu dan proses di dalam mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa itu sendiri. Terima kasih. Mengembangkan potensi yang ada pada diri anak itu sendiri, seperti itu Pak Gede. Oke Bapak mungkin bisa duduk atau sini ya Pak ya, kita bisa simpulkan. Oke ya, seperti itu. Berikutnya, sadar murid di sekolah sadar betul bahwa tadi saya tangkap mengatakan bahwa di sekolah ini adalah tempat mereka untuk menggali potensi yang ada pada diri mereka, seperti itu. Warga di sekolah yakin untuk kita bisa menuntun anak kita, seperti itu. Kita bisa menuntun anak murid kita. Berikutnya, saya guru di sekolah paham bahwa anak-anak tentu saja tadi memiliki bakat dan minat masing-masing, berbeda-beda. Tentu saja kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Sepakat ya Bapak Ibu guru ya. Oke, berikutnya kita percaya bahwa murid kita tentu saja murid yang kreatif.
Ya, kita harus percaya bahwa murid kita itu murid yang kreatif dan bisa memiliki masa depan yang cerah seperti itu. Berikutnya dari visi sekolah kita, Bapak Ibu, dari kesimpulannya tadi yang telah kita sepakati, sekolah kita memiliki visi terdepan dalam membangun peserta didik yang religius, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, serta berbudaya berlandaskan profil pelajar Pancasila. Ya, seperti itu. Kita maksudnya di sini menurut Bapak Ibu dari yang kita bahas tadi, sudahkah tercermin dari visi kita itu? Sudah sepakat ya Bapak Ibu? Jadi visi kita adalah terdepan dalam mengembangkan peserta didik yang religius, berbudi pekerti luhur, yang berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, serta berbudaya berlandaskan profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, kita sepakat ya. Oke, berikutnya, kalau ada visi tentu saja ada program ya Bapak ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu program apa saja yang bisa kita lakukan untuk merealisasikan visi kita? Kita mulai mungkin dari yang membangun peserta didik yang religius dan berbudi pekerti luhur. Nah, menurut Bapak Ibu kita diskusikan lagi nih. Menurutnya menurut Bapak Ibu programnya apa? Seperti ya Pak ya? Oke. Apa mungkin? Religius. Jadi religius ini adalah anak-anak yang taat beribadah terhadap agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi di sekolah kita sudah dilaksanakan. Jadi setiap 2 minggu sekali Jumat itu sudah melaksanakan sholat duha untuk yang beragama Islam, dan ada pasaman untuk yang agama Hindu. Dikarenakan di sekolah kita hanya ada 2 agama saja yang ada di sini, yaitu siswanya jadi ada agama Islam dan agama Hindu. Kemudian juga di sekolah kita juga sudah diadakan sholat zuhur berjamaah secara terjadwal Pak, bergiliran. Jadi anak-anak sholat zuhurnya bersama-sama di musola yang sudah disiapkan. Itu saja Pak. Terima kasih. Jadi itu ya yang akan program yang kita lakukan. Mungkin itu saja Bapak Ibu kita kesepakatan kita pada pagi hari ini. Mungkin saya kembalikan ke Bapak ini sebagai PP atau pengajar praktek di sini sebagai mediator seperti ya Bapak ya. Tepuk tangan dulu. Jadi terima kasih. Akan saya kupas satu-satu visi SMP 47 dengan pendidikan yang berpihak pada anak. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan kepada Ibu Bapak guru sini. Saya dan Mbak Dwi itu tidak ada haknya untuk merubah visi sekolah. Saya dan Mbak Dwi hanya merumuskan visi sekolah yang berpihak pada anak. Tadi saya dengar dari Ibu nih, yang pertama tadi tentang intinya di situ pembelajaran terdiferensiasi. Saya tidak memaksakan untuk masuk, tapi jadi bahan pemikiran bagaimana itu masuk dalam program. Jadi visi ini masuk dalam program. Kalau religius tadi ada sholat duha, budi pekerti ada mengajarkan anak, cerdas terampil, berbudaya. Kemudian untuk pembelajaran terdiferensiasi